Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momongan anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya mendapat handphone Asus Mbah, dengan kasus itu mati total, dan katanya beliau gara-gara lambat dicas begitu. Di sini saya menyimpulkan cuman konektor casnya yang rusak Mbak ya. Jadi kita coba ganti dulu untuk konektor casnya Mbak. Kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu. Di sini di belakang penutup itu ada dua baut Mbak ya. Kita harus buka dulu, baru bisa dibuka penutup belakangnya Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan mbak-mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Dalam proses pembongkaran hati-hati Mbak ya. Di sini ada fleksibel sidik jari, jadi hati-hati untuk melepas tutup belakangnya Mbak. Oke Mbak, di sini saya mencoba mengganti ya. Untuk konektornya ini agak susah dicari Mbak, jadi saya mencari persamaannya karena beliau juga minta buru-buru. Ini ditunggu ini Mbak. Di sini saya seperti biasa sirip-sirip konektor kita bersihkan dulu ya. Kita kerok supaya nanti mudah menempel. Tapi setelah saya perhatikan ini jalurnya yang satu hilang Mbak ya. Yang satu hilang. Jalur yang satu ini hilang, jadi agak sedikit rumit ya karena harus mencari jalur. Dan setelah saya cek, yang hilang yaitu jalur ground atau jalur negatifnya hilang Mbak.
Di sini saya cukup menggunakan solder saja, dan untuk pemasangan harus presisi mbak ya, terutama di 4 kaki itu harus diperkuat untuk timahnya supaya kuat mbak ya untuk pegangannya. Biasanya kerusakan itu kena hentakan itu di situ yang kunci utamanya. Kalau di situ tidak kuat, kalau kena hentakan biasanya di situ cepat rusak, lepas, ataupun bagaimana ya, ataupun malah kadang solderan terlepas mbak. Jadi jika kuat insya Allah dikena hentakan tidak terlalu biasanya, tapi kalau terlalu kuat juga kena hentakan malah biasanya hilang dengan jalurnya mbak ya. Tapi setidaknya kesalahan bukan dari kita, karena memang kita safety supaya kuat, kira-kira seperti itu mbak. Dan tentunya tidak mudah rusak mbak ya. Di sini sedikit kesulitan saya karena jalur ground tidak ada, jadi nanti terpaksa harus dibikinkan di bypass jalur groundnya mbak. Kita coba bypass jalur groundnya mbak, karena jalur groundnya yang di papan PCB itu hilang ya. Agak sedikit rumit karena berdekatan dengan jalur data mbak ya. Oke mbak, kita lakukan penjamberan ya. Aduh sedikit hilang untuk momennya ya, tidak fokus ke kamera. Setelah kita lakukan penjamberan, kita cek ke arah yang keluar dari konektor cas. Ada tadi ya 5,2,
Sekarang kita ukur yang ke soket yang menuju ke mesin layar, mesin utama atau mesin atas. Ada ndak arusnya? Ada mbak ya, 5,2 volt. Selanjutnya yaitu pemasangan. Oke mbak, kita rapikan, kita pasang untuk handphonenya ya. Jangan lupa ada 2 baut pengunci di belakang ya. Oke mbak, setelah beberapa saat saya cas, itu ada mbak ya, naik ya. Ampernya pun masuk. Kalau tidak salah itu berapa itu mbak, 430 mA mbak ya. Arus yang masuk, cas juga respon. Oke mbak, kayaknya selesai sudah ya pekerjaan kali ini. Sip, masuk, ampere pun masuk, karena ada beberapa handphone yang ada logo cas tapi dia tidak bertambah setelah perbaikan. Jadi jika menggunakan USB tester begini bisa ditahu oh ini ngecas atau tidak, kira-kira seperti itu mbak. Oke mbak, kayaknya sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, mohon dikoreksi. Buat sahabat dan mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah bangga. Akhir kata akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity.